Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valentino Syan Palosa dengan nomor pokok mahasiswa 1935165165172. Saya salah satu mahasiswa Universitas Nasional Jakarta, program studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan melengkapi nilai ujian akhir semester mata kuliah Marketing Public Relation. Di sini saya akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama ada analisis SWOT, yang kedua ada STP konsumen dan stakeholder, lalu yang ketiga ada tahapan dalam kampanye branding, dan ada pola komunikasi yang dipakai dalam bisnis tersebut. Lalu yang terakhir saya ingin membahas tentang bentuk kegiatan marketing yang telah dijalankan. Ya, sebelum kita memasuki ke pembahasan pertama yaitu analisis SWOT, sebelumnya saya di sini mengambil produk dari Antis Hand Sanitizer yang berpusat pada PT Enesis Group. Analisis SWOT yang saya lakukan kepada Antis Hand Sanitizer adalah pertama, kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh Antis Hand Sanitizer adalah sebagai antiseptik, dan yang kedua ada digunakan untuk membunuh kuman. Ketiga, untuk semua kalangan umur ataupun kalangan sosial ekonomi, dan yang terakhir adalah harga tidak terlalu mahal. Selain kekuatan, produk juga memiliki kelemahan. Analisis yang saya dapatkan di sini, antiseptik ini hanya dapat digunakan sebagai kesehatan. Yang kedua, jika berlebihan dalam menggunakan antiseptik tersebut dapat menyebabkan masalah pada kulit. Dan yang ketiga, antiseptik ini tidak dapat membunuh kuman secara 100%. Selain kelemahan dan kekuatan, di sini juga ada peluang. Antiseptik ini dapat dipasarkan dengan mudah seperti ke rumah sakit atau diekspor ke luar negeri. Dan antiseptik ini dapat dipasarkan kepada kalangan umum menengah, bawah, dan juga atas. Lalu, yang ketiga, antiseptik ini baik digunakan untuk kalangan umur apapun, dari bayi sampai dengan lansia. Selain peluang, kelemahan, dan kekuatan, di sini juga ada ancaman. Yang pertama adalah orang yang melakukan perawatan alami dapat membuat bisnis produk tersebut turun. Lalu yang kedua, banyaknya pesaing dari perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama, yaitu kategori kesehatan, dan lebih tepatnya lagi adalah antiseptik hand sanitizer seperti Antis Hand Sanitizer. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu STP konsumen. Yang pertama di sini ada segmentasi. Berdasarkan yang terjadi saat ini dengan adanya wabah virus corona dan seluruh dunia terkena wabah tersebut, maka tentunya kita membutuhkan antiseptik atau hand sanitizer untuk melakukan perawatan pada tubuh kita. Lalu berdasarkan lifestyle pun banyak orang yang menerapkan pola hidup sehat dan bersih, dan tentunya orang-orang tersebut dapat menggunakan hand sanitizer setiap harinya. Lalu setelah segmentasi, di sini ada targeting. Sesuai dengan segmentasi pasar dan analisis SWOT, hand sanitizer ini memiliki target semua kalangan umur dan kalangan sosial. Jadi tentunya sangat bagus untuk Antis Hand Sanitizer membuat bisnis tersebut. Lalu yang ketiga di sini ada positioning atau kesan yang diterima masyarakat ketika memakai produk tersebut. Yang pertama adalah Antis Hand Sanitizer mempunyai macam-macam varian aroma yang disukai oleh konsumen. Jadi beberapa konsumen yang suka dengan aroma A atau aroma B dapat membeli macam-macam variannya. Lalu yang kedua, Antis Hand Sanitizer sangatlah tidak lengket di kulit ketika kita memakainya. Dan yang ketiga, memiliki sensasi dingin ketika kita memakai Antis Hand Sanitizer. Dan yang terakhir, dan tidak kalah penting adalah harga dan kemasannya yang sangatlah ekonomis. Lalu masuk lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu di sini ada tahapan dalam kampanye branding. Antis Hand Sanitizer melakukan kampanye branding tentu saja seperti produk-produk lainnya. Dan analisa yang saya temukan di sini adalah kampanye branding melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan juga Antis Hand Sanitizer memasarkan pada online shop seperti Shopee, Lazada, dan online shop lainnya, dan juga beberapa iklan yang ada ditampilkan di TV. Ya, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu adalah pola komunikasi yang dipakai dalam marketing Antis Hand Sanitizer. Di sini saya menemukan analisa pola komunikasi 3 yang diambil oleh Antis Hand Sanitizer. Yang pertama adalah jenis primer, karena menggunakan suatu simbol sebagai media atau saluran, yaitu nonverbal berupa iklan, poster, dan lain-lainnya. Lalu ada jenis sekunder, terkait dengan primer juga, yang menggunakan media lain yaitu televisi dan juga iklan di sosial media. Lalu jenis yang terakhir dan tidak kalah penting adalah linier, yaitu pemberitahuan informasi secara langsung melalui akun media sosial kepada para pengikut Antis Hand Sanitizer di akun sosial media tersebut.
Dan pembahasan yang terakhir adalah bentuk kegiatan marketing yang dilakukan oleh Antis Hand Sanitizer, di antara lainnya adalah penyebaran iklan melalui media sosial dan juga televisi. Yang kedua, membuka stand pada event-event kesehatan atau event-event lainnya. Dan yang terakhir adalah memberikan promo harga di setiap supermarket yang menjual produk Antis Hand Sanitizer. Sekian yang saya dapat sampaikan. Maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam menjelaskan. Tolong dimaafkan dan semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.